kami dapat inspirasi dari Jepang. Di situ ada salah satu coffee shop bernama Bird, burung gitu ya. Terus mereka juga jual kopi dan donat di sana. Akhirnya menjadi salah satu inspirasi kita di sini buat bikin nest, yaitu sarangnya gitu. Nama saya Farel Zain. Saya sebagai salah satu owner di Nest Coffee and Donuts. Kita mulai dari sebelum pandemi, dan saat itu pertama di area sini itu pertama kali didirikan untuk showroom untuk perusahaan ibu saya sendiri di sini bernama Second Living. Jadi awalnya dulu Nest ini belum ada gitu. Jadi akhir-akhir saat pandemi di tahun 2020 awal, di situ kami baru kepikiran kalau ada space kosong di mana secara aksidental kita akhirnya mikir untuk membuat sesuatu yang baru, yaitu F&B sebagai usaha pertama kita. Dan akhirnya di sana ada kesempatan untuk bikin area, untuk sitting area, dining area. Sebenarnya tidak kepikiran apapun sampai di titik ini kita bisa sampai jual kopi dan donat, karena saat itu kami dapat inspirasi dari Jepang. Di situ ada salah satu coffee shop bernama Bird, burung gitu ya. Terus mereka juga jual kopi dan donat di sana. Akhirnya menjadi salah satu inspirasi kita di sini buat bikin nest, yaitu sarangnya gitu. Jadi di sini kita fokus ke kopi awalnya di sini sebelum ada kitchen dan lain-lain, dan sitting area di sini pas itu masih terbatas, mungkin hanya sampai 50 packs kurang lebih. Terus akhirnya makin lama dan berjalannya waktu kami mengangkat produk pertama itu kopi dan donatnya gitu. Dan dari donatnya sendiri itu sebenarnya resep dari ibu saya sendiri, karena ibu di rumah sering suka baking dan eksperimen buat kue, roti dan sebagainya macamnya. Akhirnya donat itu dibikinkan salah satu signature utama sebagai produk utama di Nest Coffee and Donuts ini sih gitu. Saya sendiri emang suka kopi, suka eksperimen kopi juga sih, nggak begitu yang terlalu teoritis dan lain-lain, tapi cuman hanya sebagai penikmat kopi biasa aja gitu. Dan kebetulan juga ibu saya, karena beliau suka baking, saling melengkapi aja di situ. Jadi menjadi Coffee and Donuts ini menurut kita menjadi kedua food and beverage yang cocok untuk digabungin gitu. Pendekatan yang kita ingin incar dari awal itu, karena kami di sini terletak di belakang showroomnya Second Living, dan mengingat kembali bahwa si Second Living ini adalah perusahaan industri mebel yang fokus juga dengan interior dan eksterior, maka kami di sini fokus dengan tempat secara arsitektualnya dahulu, bisa mengangkat karakteristik dari perusahaan Second Living itu sendiri. Maka dari situ secara interior, eksterior di sini, dan furniture juga yang dilengkapi fasilitas di sini itu sangat-sangat mendorong karakteristik dari si Second Living itu. Contohnya seperti kayu-kayu reclaim teak, seperti kayu-kayu daur ulang dan terutama kayu jati di sini terlihat sangat berkarakter, dan kuncinya dari si Second Living itu. Kedua yaitu secara produk, kami ingin banget ngekuatkan kopi dan donat itu sih. Dulunya sih dari awal kami di sini itu
dibantu dengan konsultan kopi. Dari awal R&D kenalan kami dari dulu, namun sejalannya waktu mungkin karena kita juga harus menyesuaikan sama demand customer yang datang, harus kita sesuaikan dengan rasa kopi yang kita serving di sini gitu. Jadi dari awalnya sebenarnya kami mulai dari kopi-kopian manual brew, dan di situ saat kita ngelihat market, menyesuaikan rasa kopi di sini secara mayoritas sesuai dengan keinginan customer sih, gitu, dengan ekspektasi customer di sini. Jadi dulu R&D kopi juga kita nggak terlalu ekstrim, kita nggak terlalu banyak teori dan lain-lain, tapi kita lebih ke memilih menu yang sekiranya customer di sini secara mayoritas bisa menerima dan bisa dapat feedback positif gitu. Kopi di sini itu terutama ada coffee mocktail, black lemonade. Dia base-nya black coffee biasa, tapi kita ada tambahan sirup lemon. Di situ ada sodanya juga. Kedua, kita ada untuk basic kopi susu, kita ada Quaramelo. Dia kopi susu gula biasa, tapi ada tambahan varian rasa karamelnya gitu. Untuk non kopi kita juga ada smoothies yang paling best seller di sini namanya Leci Kuy. Basicnya dari leci kita blend dan dia rasanya lebih ke kecut segar gitu, lebih ke tropical drink sih dia. Terus ada lagi non kopi Garden, basicnya lime juice. Dia juga non kopi yang seger gitu sih. Kurang lebih ya 4 menu itu yang paling best seller sih di tempat kita gitu. Yang paling best seller di sini kita ada sop buntut. Terus untuk signature kita paling best seller juga ada di nasi goreng Nusantara. Basic sih nggak terlalu rumit atau apa, tapi kita di sini mengusahakan untuk makanan-makanan Indonesia yang kita buat di sini itu se-cozy mungkin gitu. Jadi menjadi comfort food buat orang-orang yang berdatangan di sini itu makanan-makanan Indonesia sih yang kita paling kita tonjolin gitu. Donat kita ada donat party, lebih ke untuk menu paketan gitu. Jadi kalau cocok untuk orang-orang yang datang ramean, mungkin minimal dari 4 orang atau sampai 5 orang gitu. Jadi donat party ini banyak ada varian rasa-rasa donat yang kita set di sana, sama ada beberapa pastry kayak croissant gitu. Kita tuh memiliki 2 entrance. Pertama, entrance di depan itu bisa ngelewatin showroom dari Second Living dulu, atau entrance yang di parkiran di bawah itu langsung arahnya ke depan kasir atau depan spot pot tanaman kita di depan itu. Dan untuk area nestnya sendiri sih di depan langsung ada tempat coffee bar di depan. Terus di sebelah kasir juga kita ada tempat untuk merchandise, yaitu Seiko. Brand Seiko ini dilahirkan dari Second Living, Second Decoration. Jadi dia menjual beberapa souvenir yang kecil-kecil dan dia sifatnya cash and carry. Itu jadi banyak customer juga yang bisa beli langsung di tempat dan bisa langsung dibawa pulang ke rumah, karena emang yang kita jual di sini itu barang-barang yang kecil-kecil dan gampang untuk dibawa kemana-mana gitu. Nah, di sini tempat kalian bisa pesan. Untuk donat juga ada showcase-nya di sini sama beberapa pastry, ada cheesecake juga. Kalau udah selesai pesan, kalian bisa masuk lewat sini juga bagian souvenir. Di sini kita juga ada beberapa barang-barang yang bisa cash and carry ya. Jadi bisa dibeli langsung dibawa pulang. Sama ada brand-brand UMKM juga, lain-lain kayak jewelry. Kalian bisa lihat di sini, bisa cash and carry. Di sini juga ada tas, ada brand baju juga, sama barang-barang handicraft dari Second Living juga. Sini. Ini daerah area rumah kayu. Kebanyakan di sini untuk groups ya, jadi lebih
Untuk rombongan, sama rekan-rekan kerja, keluarga juga bisa di sini. Sini cukup luas areanya, bisa sampai belakang di sana. Dan kurang lebih sih secara arsitektural di sini dibikin seperti senyaman mungkin seperti di rumah sih. Sama ini beberapa tanaman yang kita pakai juga di kitchen. Sebagian kita petik juga dari sini untuk kebutuhan kitchen. Bisa juga dari coffee bar juga kita kalau butuh. Kita juga bisa ambil dari sini atau dari garden yang ada di belakang. Dan kurang lebih sih seatingnya sudah sampai pojok sini sih. Mungkin bisa sampai 50 orang ya, kurang lebih untuk area sini sendiri aja. Untuk event di sini kita sering kali juga yang ngadain aktivasi di sini sekitar sebulan sekali atau 2 bulan sekali. Di sini ada pop-up market terkadang juga kita ngadain beberapa UMKM di sini untuk buka stand di sini. Kadang kita adain di hari Minggu. Terakhir kami juga ada acara kayak charity, donation charity gitu. Terus dalam beberapa kali seminggu juga ada live music di sini. Mulai dari sore sampai malam. Kurang lebih itu sih, karena nggak terlalu banyak event juga sih. Jadi event di sini itu lebih ke event-event yang public friendly gitu. Jadi kita biarpun ada event di sini kita tetap open for public. Di sini kita di lantai 2 outdoor. Sini lumayan luas juga, ada meja juga yang lumayan besar di sini. Di ruangan ini juga kita punya yang indoor AC buat ngerjain tugas. Beberapa mahasiswa-mahasiswi di sini juga banyak juga yang nongkrong di sini. Ini tempat ruangan yang AC kita. Masuknya bisa di sini, belum terlalu besar ya. Masih seadanya sih. Tapi kita berharap kedepannya juga bisa nambah fasilitas ruangan yang ada AC-nya lebih banyak. Karena ini satu-satunya ruangan kita yang indoor dan ada AC-nya. Ada akses juga buat kalau kalian mau turun. Sama di sini juga bisa jadiin spot foto. Di sini kita lantai 2. Tepatnya di jembatan ini juga sering dibuat spot foto. Lumayan banyak juga yang suka foto di sini. Terus ini lantai 2 yang showroom. Yang tadi kita di bawah tadi itu lantai 1. Ini showroom yang lantai 2. Dan kalian juga bisa turun juga lewat sini. Dan balik lagi ke coffee bar yang di depan tadi. Kami inginkan tuh sebenarnya bisa menampung customer yang lebih banyak. Karena di sini kita sangat minim banget untuk seating capacity dari lantai 1 sama lantai 2 ya. Terutama lantai 2 itu cuman ada sekitar 10 packs, sekitar 10 sampai 20 packs aja maksimal sih. Harapan sih pertama perluasan tempat biar seating capacity lebih banyak. Sama kedua sih ingin kalau bisa improve semua menu yang ada kita di sini yang kurang untuk menawarkan makanan dan minuman yang lebih baik. Jam operasional kita buka dari jam 9 pagi, kita close order di jam 9 malam, kita close di jam 10. Itu untuk close order di jam 9 malam. Untuk lokasi ada di daerah Gewangan, Jalan Ring Road Selatan, persis di belakang Second Living.